Pariwisata merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, karena dengan mengembangkan sektor ini, diharapkan akan mendatangkan wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Riau. Di era new normal, banyak desa wisata yang mulai bersinar karena keterbatasan dalam bepergian ke luar kota. Salah satunya adalah Desa Wisata Taman Kelinci. Sesuai dengan namanya, Taman Kelinci ini memiliki lokasi di mana kandang kelinci yang dilengkapi dengan rumah kecil sebagai tempat untuk kelinci bernaung, membuatnya menjadi salah satu objek wisata yang murah dan edukatif di Kota Batam. Sebagai desa wisata memiliki keunggulan sumber daya alam, Taman Kelinci dapat menerapkan kebudayaan Melayu sebagai salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Contohnya, penerapan kebudayaan Melayu di destinasi dapat berupa pembangunan rumah kecil kelinci dengan bentuk rumah adat Melayu Kepulauan Riau. Terdapat dampak positif bagi desa wisata Taman Kelinci apabila penerapan kebudayaan Melayu tersebut dapat diterapkan dengan baik. Salah satunya yaitu tidak hanya sebagai destinasi edukasi tentang pemeliharaan kelinci, tetapi juga memperkenalkan kebudayaan Melayu melalui bangunan yang fasilitas destinasi. Nah, berdasarkan penelitian telah dilakukan, dalam unsur kebudayaan Melayu, budaya Melayu di desa Taman Kelinci masih dapat disaksikan dalam berbagai upacara adat yang digelarkan secara berkala, misalnya mandi balimau, upacara mandi di sore hari dengan menggunakan limau atau jeruk nipis yang diselenggarakan masyarakat Kampar 2 hari sebelum bulan Ramadan tiba. Meskipun begitu, hal ini masih dinilai kurang menyebarkan kebudayaan Melayu karena masyarakat setempat perlu meningkatkan partisipasi dan koordinasi dari masyarakat setempat agar budaya Melayu diusung sebagai konsep pengembangan pariwisata. Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang dimiliki Indonesia. Provinsi tersebut memiliki kekayaan budaya dan pariwisata yang banyak dan beraneka ragam. Beberapa di antaranya memiliki kualitas dan daya tarik yang tinggi, meliputi wisata bahari, wisata budaya, dan wisata minat khusus. Adat istiadat dan budaya Melayu Riau merupakan seperangkat nilai atau kaidah dan kebiasaan yang dapat tumbuh serta berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang telah dikenal. Adat istiadat serta budaya Melayu Riau yang tumbuh serta berkembang dari dulu hingga sekarang dapat memberikan sesuatu yang cukup besar dan baik terhadap perkembangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di era new normal, banyak desa wisata yang mulai bersinar karena keterbatasan dalam berpergian keluar kota. Salah satunya adalah Desa Wisata Taman Kelinci. Taman Kelinci merupakan desa wisata yang terletak di Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Pertama kali diresmikan di tahun 2018. Harga tiket masuknya yaitu Rp10.000 per orang untuk orang dewasa dan belum termasuk makanan kelinci. Sedangkan anak-anak dikenai harga yang sama tapi sudah termasuk harga makanan kelinci. Fasilitas yang tersedia ada ayunan, kolam renang, melihat dan memberikan makan burung merpati, dan tersedia 6 tempat duduk untuk bersantai. Di bagian bawah ada pondok kayu yang bisa dinaiki untuk melihat pemandangan dari atas. Sedangkan di bagian atas adalah tempat untuk melihat kelincinya. Ada 3 rumah kecil untuk kelinci. Kita dapat memberikan makanan kelinci dan memegang kelinci tersebut. Ada juga tersedia 2 pemandu wisata di tempat yang bertugas untuk memberikan informasi mengenai kelinci-kelinci tersebut, mulai dari cara mereka merawat kelinci-kelincinya hingga cara mereka memberikan makan. Namun, desa wisata ini masihlah jarang diketahui oleh masyarakat di luar area Batam. Karena minimnya exposure terhadap desa wisata ini dan aktivitas yang dapat dilakukan sangatlah sedikit. Namun, desa wisata ini memiliki jumlah pengunjung yang banyak. Ketika awal-awal dibukanya, wisatawan yang berkunjung kebanyakan dari Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, ada juga yang dari Kalimantan, Jawa Timur, serta yang dari luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Pengunjung di weekend dan hari libur seperti Imlek dan Idul Fitri bisa mencapai 200 hingga 300 orang, sedangkan pengunjung di weekday hanya 20 hingga 30 orang. Disinilah peran masyarakat belum terlalu optimal. Masyarakat di sekitar lokasi pariwisata sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam hal menjaga keberlanjutan keberadaan objek wisata tersebut. Perlibatan masyarakat secara aktif tentu saja akan memberikan nilai yang baik bagi pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri. Oleh karena itu, sangat diperlukan optimalisasi perlibatan masyarakat secara aktif terhadap pariwisata, terutama pariwisata berbasis budaya Melayu. Perlibatan masyarakat atau partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan.
Lebih lanjut, partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Dari berbagai partisipasi masyarakat, banyak hal yang dapat diserap, di antaranya rasa kompetisi, rasa tanggung jawab, dan solidaritas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana keadaan Taman Kelinci. Sesuai dengan namanya, Taman Kelinci ini memiliki lokasi di mana terdapat kelinci yang dilengkapi dengan rumah kecil yang bisa dijadikan tempat untuk kelinci bernaung. Taman Kelinci ini adalah salah satu objek wisata murah dan edukatif di Kota Batam. Taman Kelinci terletak di Kecamatan Sekupang. Taman Kelinci ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata untuk keluarga, terutama yang ingin tahu tentang kelinci. Selain terdapat kelinci, pengelola Taman Kelinci juga menyediakan beberapa wahana permainan seperti flying fox, sepeda terbang, dan lain-lain. Jadi pengunjung juga bisa membeli makanan kelinci di sini, dan untuk tiket masuknya itu sekitar 5.000 sampai 10.000 dan buka setiap hari dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, selain kelinci di sini juga ada beberapa hewan-hewan lain seperti burung, ayam, dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis spot foto seperti rumah pohon, patung kelinci, dan sebagainya. Sebagian yang bisa digunakan untuk berfoto, salah satunya itu rumah kelinci di atas pohon. Fasilitas yang disediakan juga termasuk banyak dan baik, seperti musola, toilet, warung, dan lain-lain. Selain itu, terdapat tempat duduk yang disediakan untuk para pengunjung bersantai. Hal itu akan menambah kenyamanan saat berkunjung. Desa wisata Taman Kelinci ini berpotensi menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi dikarenakan banyak aktivitas yang bisa dilakukan, seperti bermainan ayunan, melihat kelinci, dan berinteraksi langsung dengan kelincinya. Saat ini kondisi desa wisata Taman Kelinci sangat baik dan bagus karena banyaknya wisatawan yang selalu datang dan hadir ke desa wisata Taman Kelinci. Wisatawan yang berkunjung ke desa Taman Kelinci ini mayoritas berasal dari daerah Kepulauan Riau, dan tak sedikit juga yang berasal dari mancanegara seperti dari Singapura dan Malaysia. Dengan adanya pengembangan wahana lain seperti ayunan, flying fox, dan lain-lain, maka diharapkan Taman Wisata Desa Kelinci ini bisa menjadi salah satu sektor pariwisata yang dapat diunggulkan di Batam. Penerapan kebudayaan Melayu bagi destinasi Taman Kelinci. Sebagai desa wisata yang memiliki keunggulan sumber daya alam, Taman Kelinci dapat menerapkan kebudayaan Melayu sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan. Contoh penerapan kebudayaan Melayu di destinasi dapat berupa: yang pertama, pembangunan rumah kecil kelinci dengan bentuk rumah adat Melayu Kepulauan Riau ataupun kebudayaan Melayu. Mencetak stiker tiket masuk dengan latar belakang berunsur kebudayaan Melayu seperti foto tari daerah Kepulauan Riau, foto rumah adat Melayu, dan lain sebagainya. Dan ketiga, terdapat kantin atau warung makanan destinasi yang menjual kuliner atau jajan khas Melayu seperti roti jala, mie sagu, luti gendang, dan lain sebagainya. Dan keempat adalah membuat spanduk edukasi pemeliharaan kelinci dengan latar belakang kebudayaan Melayu. Dan yang terakhir adalah petugas destinasi seperti pemandu wisata dan lain sebagainya dapat memakai seragam yang berunsur kebudayaan Melayu atau menyesuaikan ciri khas pakaian adat Melayu, baik dari warna, pelengkapan, ataupun motif pakaian pada seragam petugas. Terdapat dampak positif bagi desa wisata Taman Kelinci apabila penerapan kebudayaan Melayu tersebut dapat diterapkan dengan baik, antara lain adalah: yang pertama, menjadi salah satu daya tarik wisatawan sebagai destinasi dengan unsur kearifan lokal. Yang kedua, tidak hanya sebagai destinasi tentang pemeliharaan kelinci, tetapi juga memperkenalkan kebudayaan Melayu melalui bangunan dan fasilitas destinasi. Yang ketiga, meningkatkan visual dari destinasi dengan fasilitas yang berpenampilan unik dan khas sesuai dengan budaya lokal. Yang keempat, berpartisipasi dalam membudidayakan dan melestarikan budaya lokal dalam bidang pariwisata. Yang terakhir, memberikan peluang bagi pengusaha lokal yang menjalankan UMKM jajanan dan makanan Melayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Budaya Melayu. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-menurun dilakukan oleh masyarakat. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia, khususnya dan
kebudayaan dunia umumnya. Di samping aneka budaya lain, budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Budaya Melayu di Kepri. Ada istiadat dan budaya Melayu Riau merupakan seperangkat nilai atau kaidah dan kebiasaan yang dapat tumbuh serta berkembang sejak dulu bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang telah dikenal. Ada istiadat serta budaya Melayu Riau yang tumbuh serta berkembang dari dulu hingga sekarang dapat memberikan sesuatu yang cukup besar dan baik terhadap perkembangan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Penerapan budaya Melayu di Batam. Museum Batam memiliki beragam koleksi sejarah. Ada bangkeng yang menjadi wadah penyimpanan baju pengantin Melayu. Umurnya diperkirakan mencapai ratusan tahun. Juga koleksi berupa peralatan rumah tangga, bahan yang digunakan adalah kuningan. Museum Batam sangat unik dan menarik. Destinasi menjadi salah satu baru berada di Museum Batam. Wisata bisa belajar banyak tentang sejarah Melayu, sebab budaya Melayu di Kepri, khususnya di Batam ini sangat luar biasa. Next, ada penelitian kualitatif. Teori ini bisa diartikan menjadi salah satu seperangkat ide penjelasan maupun prediksi ilmiah. Di dalam penelitian kualitatif, terdapat satu-satu bahan yang mengetahui permasalahan yang diteliti, sebab pengalaman maupun pengetahuan yang peneliti sebelumnya didapat melalui sebuah pembacaan literatur, aktivitas diskusi ilmiah, ceramah, seminar, dan lainnya dapat kamu pakai sebagai bahan tambahan dalam memahami permasalahan secara lebih dalam. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh anggota kelompok di Desa Wisata Taman Kelinci dalam kebudayaan Melayu, berikut kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu 1. Kebesaran budaya Melayu di Desa Wisata Taman Kelinci masih dapat disaksikan dalam berbagai upacara adat yang digelar secara berkala, misalnya Mandi Balimau. Yang kedua, Desa Wisata Taman Kelinci adalah destinasi yang cocok dikunjungi oleh seluruh kalangan masyarakat, baik untuk melakukan perjalanan healing, bersantai, ataupun mengadakan acara keluarga. Yang ketiga, di Desa Wisata Taman Kelinci, kegiatan yang biasa diadakan pada bulan Agustus ini menjadi salah satu acara budaya dalam masyarakat. Upacara bakar tongkang untuk memperingati ulang tahun Dewa Laut Keongya yang digelar masyarakat Tionghoa di kota Bagasiati Api setiap tanggal 16 bulan 5 kalender Imlek. 4. Wisatawan dapat melihat rekam jejak salah satu kerajaan Melayu. Kelima, Desa Wisata Taman Kelinci memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan seperti pemandangan bukit dan hutan. Keenam, Desa Wisata Taman Kelinci memiliki potensi sebagai educational destination, khususnya pengetahuan hewan kelinci. Saran, meskipun pariwisata mengusung konsep budaya Melayu, tidak serta-merta memberikan porsi keterlibatan yang besar kepada lembaga adat Melayu di Wisata Taman Kelinci. Lembaga adat Melayu idealnya berkepentingan dalam mewujudkan masyarakat adat yang berbudaya Melayu, maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani. Dinas Pariwisata di daerah Wisata Taman Kelinci dengan berbasis klaim kuasa berupa regulasi secara jelas memerankan diri sebagai key players. Sebab Dinas Pariwisata memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan dan keberhasilan pengembangan pariwisata. Pada saat yang bersamaan, Dinas Pariwisata juga didukung oleh pengaruh yang besar terhadap kebijakan. Berbeda dengan lembaga adat Melayu yang tidak memiliki regulasi yang kuat untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Secara aturan formal, tidak ada keharusan untuk melibatkan lembaga adat Melayu dalam pengembangan pariwisata yang berbasis lokal. Peran yang dimainkan dengan tidak lagi mendapat anggaran menyeratkan bahwa Desa Wisata Taman Kelinci berada pada posisi yang lemah. Masyarakat Desa Wisata Taman Kelinci perlu meningkatkan partisipasi dan koordinasi dari masyarakat setempat agar budaya Melayu diusung sebagai konsep pengembangan pariwisata, dan masyarakat harus lebih aktif untuk melihat perkembangan yang terjadi sehingga dapat mengetahui desa wisata ini yang tergolong jauh dari pusat wisata. Dengan materi yang telah kami pilih, saya Stephanie Chang mewakili kelompok 3 Sosiologi dan Antropologi Pariwisata izin undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun konten materi kami.